Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manhas Channel. Kali ini saya mau membagikan video tentang cara saya mengendalikan hama-hama yang menyerang pohon anggur di tempat saya ya. Karena di sini sudah mulai musim hujan, jadi nampaknya suhu sudah mulai lembab dan mulai tampak seperti jamur ya di sini di daun-daun pohon anggur ini. Seperti ini. Jadi jika tidak kita kendalikan sejak dini, takutnya nanti malah menyebar ke mana-mana. Biasanya di musim hujan tuh yang sering menyerang adalah karat daun, jamur, dan juga hama lainnya. Dan salah satu indikator bahwa di tanaman pohon anggur kita terserang hama yaitu adalah dengan adanya semut seperti ini. Dengan adanya jumlah semut yang lumayan banyak yang sering bergerombol, itu pertanda bahwa dia sedang mencari sesuatu yang terasa manis, dan sesuatu yang terasa manis itu biasanya dihasilkan oleh hama dari kutu-kutuan yang ada di daun ataupun di batang pohon anggur. Ini contoh salah satunya ya. Terlihat di sini mulai ada semut, dia bergerombol menyerap hasil sekresi dari hama yang menyerap daun pohon anggur ini. Seperti ini juga kutu perisai ini yang seringkali di batang daun, bahkan di batang pohon ya. Bahkan ini juga sudah mulai ada di pangkal daun. Ini adalah kutu perisai yang seringkali menjadi momok menakutkan bagi tanaman anggur ya. Karena dia menyerap nutrisi yang seharusnya dialirkan ke tanaman, ke seluruh tanaman, ke ujung-ujung daun, tapi diganggu oleh kehadiran kutu perisai seperti ini. Jika tidak kita kendalikan sejak dini, nanti malah bisa menjadi wabah ya. Menjadi wabah maksudnya menjadi terlalu banyak populasinya di tanaman pohon anggur kita, sehingga akan kesulitan kita mengatasinya. Untuk itu kita perlu melakukan treatment penyemprotan insektisida dan juga fungisida di pohon anggur kita secara rutin. Ini juga mulai tampak ya, seperti jamur ini. Kalau tidak dikendalikan nanti bisa menular kemana-mana. Langsung saja saya tunjukkan bahan apa saja yang saya gunakan untuk mengendalikan hama-hama yang menyerang tanaman anggur ini. Ini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak kurang lebih 10 liter ya. Di dalam ember ini sudah ada sekitar 10 liter air untuk pelarutnya tentunya. Dan bahannya yang pertama insektisida yang saya gunakan adalah Abasel. Di sini saya menggunakan takaran dosis terendah terlebih dahulu untuk mengawali. Ini tujuannya sebenarnya untuk para pemula ya, agar tidak terlalu over penggunaan insektisida dan fungisidanya. Saya menggunakan Abasel dengan starter awal setengah dosis. Setengah dosis itu maksudnya setengah mili per liter air. Nanti bertahap, jika memang masih membandel, baru kita naikkan dosisnya perlahan-lahan menjadi 1 mili per liter air. Jadi saya menggunakan 10 air ini dengan Abasel sebanyak 5 mili. Atau di sini biasanya kalau membeli produk seperti ini ya, sudah ada takarannya seperti ini. Jadi tinggal menggunakan saja. Ini ada takarannya ya, ini 5 mili, ini 10 mili. Jadi saya menggunakan sekitar 5 mili Abasel untuk melarutkannya ke dalam air. Langsung saya larutkan dulu. Abasel ini berbentuk pekatan ya, berwarna coklat jika masih di dalam pekatannya, namun jika sudah terkena air maka akan berubah menjadi warna putih seperti ini. Ini untuk fungisidanya saya menggunakan Amistar Top. Ada baiknya jika kita menggunakan merek dari insektisida maupun fungisida bergantian, atau istilahnya selang-seling ya. Selang-seling maksudnya untuk saat ini saya menggunakan Amistar Top, namun minggu depan atau 2 minggu kemudian saya menggunakan Tridomil Gold untuk mencegah terjadinya kekebalan terhadap fungi maupun insektisida, agar ya lebih kuat efeknya menyerang hama yang menyerang pohon anggur. Kalau untuk perekat saya menggunakan Mama Lime. Untuk menggunakan Mama Lime ya gunakan secukupnya saja.
Digunakan dosis seperti tadi juga tidak apa-apa, 1,5 mili per liter. Fungsi dari mama lem ini yang saya gunakan yaitu hanya sebagai perekat ya, karena sini sudah mulai masuk musim hujan. Jadi kalau tidak menggunakan perekat, setelah kita semprot lalu kemudian nanti turun hujan, malah obatnya ini akan luntur kena hujan, jadi sia-sia. Namun jika diberi perekat, itu akan lebih kuat menempel dan meresap ke pori-pori daun, atau istilahnya dapat lebih tahan lama ya menempel di pohon itu. Oke, saya untuk 10 liter ini saya gunakan penyemprotan ke banyak pohon sih sebenarnya. Di sini ada tabu lampat, juga ada yang saya tanam di grounding seperti ini. Bahkan yang sudah berbuah pun saya semprot. Karena dia sudah berbuah, sudah tidak melakukan penyerbukan lagi, jadi aman untuk melakukan penyemprotan insek dan fungi. Lakukan penyemprotan ke semua bagian pohon, baik atas daun maupun di bawah daun, bahkan juga di batang-batangnya ya, untuk menyerang hama-hama yang sedang berada di pohon ini, agar lebih efektif kerja dari insek dan fungisidanya. Saran saya ketika melakukan penyemprotan, lakukan di sore hari ketika kondisi suhu sedang turun, atau jika tidak sempat sore hari ya pagi hari sebelum jam 8 ya, karena saat itu stomata sedang terbuka lebar-lebarnya, karena ada beberapa kandungan TE yang berguna bagi tanaman ini, yang bisa diserap oleh tanaman selain fungsinya sebagai pembunuh hama. Oke, saya akan melakukan penyemprotan keseluruhan sana ya. Jadi saya akan menggunakan masker dan juga sarung tangan untuk keamanan. Oke, tadi sudah selesai penyemprotan insektisida dan fungisida terhadap pohon anggur sebagai tindakan pencegahan dari terjangkitnya hama-hama, baik fungisida, baik jamur maupun insek maupun serangga ya, hama-hama lainnya. Lakukan sekitar seminggu sekali, kalau tidak sempat ya 2 minggu sekali, kalau masih tidak sempat 3 minggu sekali, kalau masih tidak sempat ya 1 bulan sekali. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, daripada kita nanti akan repot jika sudah terlalu banyak hama yang ada di pohon anggur kita akan kesulitan menanganinya. Semoga tanaman kita selalu sehat dan menghasilkan buah secara maksimal. Saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga menginspirasi kalian semua dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.